Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimat, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan membawakan sebuah judul ya berkenaan dengan sosok perempuan yang demikian mulia, yaitu Maryam binti Imran alaihissalam. Di antara perempuan dari zaman dahulu kala ya, hingga nanti, perempuan-perempuan yang paling mulia itu ada di antaranya adalah Maryam binti Imran alaihissalam. Dan kita memilih judul ini adalah karena ya memang kita berkenaan dengan kajian muslimah ya. Tidak kemudian kita bawakan mungkin kisahnya Umar bin Khattab katakanlah, atau Khalid ibn al-Walid ya. Akan tetapi berkenaan dengan sosok perempuan ya. Bahkan ada namanya sendiri di dalam Al-Quran, surat Maryam tersebut. Bahkan juga ada berkenaan dengan keluarganya, dan itu adalah surat yang ketiga, surat Ali Imran. Keluarganya Imran, bapaknya Maryam binti Imran alaihassalam. Baginda Nabi SAW mengatakan, kamula minar rijali katsirun. Kalau yang sempurna sosoknya dari kaum laki-laki itu banyak. Para nabi, para rasul ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya. Dan tentunya yang paling sempurna adalah sosok baginda Nabi SAW. Kalau dari laki-laki yang sempurna itu banyak. Walam yakun minan nisa'i walam yakmul minan nisa'i illa Maryam binta Imran. Dan tidaklah sempurna dari perempuan kecuali Maryam binti Imran. Demikian pula Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun ya. Wa fatlu Aisyah ala nisa'i ka fatli as-sarid ala sa'irit ta'am. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan keutamaannya Aisyah atas kaum perempuan ya, atas wanita-wanita itu adalah seperti keutamaan ya, bubur roti yang ada dagingnya atas makanan-makanan yang lain. Sebagaimana keutamaan katakanlah makanan berdaging di atas makanan-makanan yang lainnya.
bagaimana Nabi SAW menjelaskan di antara sosok perempuan yang seharusnya menjadi panutan suri tauladan kaum perempuan, yaitu sosok Maryam binti Imran alaihassalam. Dialah Maryam binti Imran, anak keturunan daripada nanti itu nasabnya bersambung kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nanti bersambung kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dan sampai pula nanti tentunya kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari keturunannya para nabi, para rasul. Semuanya itu adalah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan adalah Imran ini, ayahnya Maryam, adalah sosok yang demikian soleh, terkenal di tengah-tengah Bani Israel akan kesolehannya. Demikian pula Imran ini memiliki istri yang salihah, istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istri yang menjaga diri, istri yang menaati suaminya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan dari keluarga ini bagaimana nanti lahirlah Maryam. Bagaimana nanti setelah Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat. Dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, bapak manusia yang pertama. Wa Nuh, kemudian pula Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya manusia yang kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibinasakan ketika itu dengan banjir bandang air bah, Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan Nabi Nuh alaihissalam itu yang selamat. Maka kemudian memencarlah sebagaimana yang kita ketahui Sam, Ham, Yafith. Mereka memencar hingga kemudian ada orang Eropa, ada orang Asia dan lain sebagainya. Bapak manusia yang kedua yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kalau kita perhatikan selama 950 tahun itu berdakwah. 950 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam itu kecuali sedikit. Ternyata yang beriman selama 950 tahun itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sedikit. Maka dikatakan kemudian oleh Ibnu Katsir, disebutkan dalam tafsirnya berapa jumlah yang beriman kepada Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 72, dan ada yang mengatakan 10. Maka hal tersebut bukan menjadi patokan akan kebenaran, akan mana yang seharusnya kita ikuti. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, akan tetapi tidak lebih dari 100 orang yang beriman kepadanya, yang mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penyemangat bagi kita untuk menyampaikan kebenaran,
Kita sampaikan, kalau kita sudah memiliki ilmu, kita sampaikan kepada orang lain. Dari 10 orang, satu yang kemudian mengikuti arahannya, bimbingannya tersebut, itu sudahlah sangat baik, ya kan? Sudahlah sangat bagus. Tidak kemudian dia menihilkan apa yang ia usahakan tersebut. Tidak ada yang mengikutiku, tidak ada yang menerima perkataanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, telah memilih Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, ya, yang mana para nabi, para rasul setelahnya itu berasal dari keturunannya, wa ala Imran, dan juga keluarganya Imran, alal alamin, di atas melebihi segala umat, ya. Dan disebutkan bahwasannya Imran, nah ini dia itu meninggal. Dia itu meninggal sebelum melihat Maryam alaihissalam. Jadi Maryam alaihissalam ini lahir, kedua matanya tidak pernah melihat, ya, sesosok ayah, ya, tidak pernah melihat. Maka itulah yang kemudian kita dapatkan mengapa, ya kan, mereka Bani Israel saling berundi untuk memelihara Maryam, karena tidak ada ayahnya. Imran meninggal, Maryam masih di dalam kandungan. Ini seperti mirip dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya, tidak pernah melihat sosok ayahnya, ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka dinamakanlah surat Ali Imran sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan, penghormatan kepada keluarganya Imran. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menyebutkan, ya, beberapa ayat yang berkenaan dengan Maryam alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Al-Masih Isa bin Maryam itu kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya itu para rasul, ya. Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim, telah berlalu sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibu beliau Maryam itu adalah as-siddiqah, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Maryam ini seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ummuhu siddiqah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. As-siddiqah ini derajat di bawah para nabi. Jadi yang pertama itu adalah para nabi. Dan barang siapa yang menaati Allah, menaati Rasulnya, maka dia itu akan bersama para nabi. Yang di bawahnya yaitu as-siddiqin, as-siddiqat, ya. Di antaranya adalah Abu Bakar as-siddiq. Di antaranya pula adalah ini Maryam binti Imran alaihissalam. Yang berikutnya asyuhada, mereka yang mati syahid di medan perang. Dan yang di bawahnya lagi adalah as-salihin, orang-orang yang soleh, perempuan-perempuan yang salihah. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan. Maka kalau ada yang bertanya, apakah Maryam itu seorang nabi? Maka kita jawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ummuhu siddiqah. Dan Maryam, ibunya Isa itu siddiqah. Derajat di bawah para nabi. Karena para nabi itu adalah rijal, orang laki-laki. Kana ya'kulanit ta'am, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua itu makan, membutuhkan makan.
Maka tidaklah kemudian patut untuk disembah. Seperti orang-orang Katolik menyembah Bunda Maryam, mengatakan Tuhan Ibu. Padahal kana yakulani ta'am, mereka itu makan. Kalau namanya Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu. Kalau namanya Tuhan itu semua sesuatu membutuhkannya. Karena Tuhan itu as-samad. Semuanya bergantung kepadanya. Tidak membutuhkan makan. Maka di antara tafsiran daripada as-samad adalah tidak berongga, tidak memiliki rongga, yaitu tidak makan, tidak minum. Allahu as-samad. Kana yakulani ta'am. Maryam dan Isa itu makan. Ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayat tsummandur anna yufakun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami. Kemudian lihatlah, perhatikanlah bagaimana mereka itu kok bisa berpaling, meninggalkan kebenaran, hingga akhirnya kemudian disembahlah Bunda Maryam, atau ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dan itu berdasarkan sebagaimana kita ketahui kesepakatan, kan? Disepakatilah bagaimana ini manusia kemudian rapat menetapkan Tuhan pada konsensus Nikia, kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih berkaitan dengan Maryam tentunya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih wa kanat minal qanitin. Di akhir surat At-Tahrim, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkenaan dengan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu menutup pada surat At-Tahrim tersebut dengan dua perempuan, yaitu Asiyah, istrinya Fir'aun, dan yang kedua adalah Maryam. Asiyah yang mengatakan Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Suaminya itu manusia paling kufur, kan? Suaminya manusia paling, katakanlah, paling bejat, yang mengaku sebagai seorang Tuhan. Tapi istrinya, kan, sosok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi hadisnya, kan, tidak ada sedikit yang sempurna dari kaum perempuan. Di antaranya adalah Maryam, di antaranya pula adalah Asiyah, istrinya Fir'aun, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu, di dekatmu, sebuah rumah di surga. Yang dikatakan oleh para ulama al-jar qablad dar. Dia memilih ikhtarat al-jar qablad dar. Dia memilih tetangga terlebih dahulu. Di manakah dia tinggal sebelum dia memilih rumah. Pelajaran daripada doanya Asiyah, memilih tetangga terlebih dahulu sebelum dia itu memilih rumah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibnili indaka, bangunkan untukku di mana? Di sisimu, di dekat engkau ya Allah, baitan. Baru kemudian beliau mengatakan baitan, sebuah rumah di surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan Maryam, dan Maryam putrinya Imran yang dia itu menjaga diri, menjaga kehormatannya. Ini diantara sifat yang demikian seharusnya diperhatikan oleh seorang muslimah. Dikatakan perempuan itu salihah, kan, karena menjaga kehormatannya tersebut. Ahsanat farjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali di antara sifatnya Maryam yang menjaga kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalamnya dari roh kami, dan dia itu membenarkan kalimat Rabb-nya dan juga kitab-kitab yang sebelumnya, dan adalah Maryam itu minal qanitin, orang-orang yang demikian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penyebutan di dalam Al-Quran berkenaan dengan Maryam alaihissalam.
Dan yang berikutnya, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau membawa mushaf ya, bisa diperhatikan di surat Ali Imran mulai ayat 35. Kalau mungkin Anda yang membawa mushaf, silahkan ya. Surat Ali Imran kita baca mulai ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Tatkala istrinya Imran ya, wallahu alam, ada yang mengatakan Hanna atau Hinna, istrinya Imran tersebut ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, ya Rabb, aku bernadar untukmu terhadap apa yang ada di perutku ini ya, muharrara ya, dibebaskan ya, murni untuk mengerjakan ketaatan. Kalau anak tersebut kelak akan lahir murni untuk mengerjakan ketaatan, menjadi pelayanmu, menjadi pelayan Baitullah ya, di apa? Katakanlah diwakafkan ya anak tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk katakanlah membersihkan masjid, untuk azan ya, untuk imam ya, di masjid ya, anak tersebut. Ini tentunya sebelum lahir ya, sebelum lahir Maryam. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihatlah apa yang dinazarkan, tapi masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fataqabbal minni, terimalah ya Allah. Tidak kemudian seseorang itu tertipu karena apa yang dilakukan itu demikian besar, kemudian dia lupa untuk meminta agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ujub dia, ini pasti diterima ya kan? Lihatlah bagaimana amal yang dilakukan ya. Apalagi juga yang kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima ya. Padahal itu amalan yang demikian ya, sulit ditandingi oleh manusia-manusia yang lain. Hingga akhirnya kemudian membuat Syekh bin Baz menangis ya kan. Bagaimana? Mereka berdua adalah seorang nabi, membangun rumah yang paling mulia di atas muka bumi, tapi walaupun demikian meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerimanya. Khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Maka terimalah ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Tatkala istrinya Imran itu melahirkan ya, dia mengatakan, ya Allah, aku melahirkan seorang anak perempuan. Ternyata tadi keinginannya memiliki anak laki-laki ya kan, anak laki-laki dengan sigapnya mungkin menyapu, mengepel, bisa azan, bisa imam ya kan, di masjid ya, tidak perlu untuk diantarkan ke masjid ya, katakanlah. Tapi ini ternyata perempuan ya. Wada'tuha untha, aku melahirkannya ternyata perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui terhadap apa yang dia lahirkan tersebut. Dia menginginkan memiliki anak laki-laki, akan tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala itulah yang lebih baik. Mungkin seseorang menginginkan agar memiliki anak laki-laki, tapi ternyata kemudian manfaat yang diperoleh dari anak laki-laki tersebut tidaklah sebesar manfaat yang diperoleh ketika dia memiliki anak perempuan. Maka dia mengatakan apa? Wallahu a'lam bima wada'at. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, maha mengetahui. Itu ada di papan ya kan. Rencana Allah lebih baik ya kan? Rencana Allah itu lebih baik daripada apa yang diinginkan oleh seorang manusia. Jelas
istrinya Imran itu menginginkan anak laki-laki. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah sama bagaimanapun anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamakannya Maryam. Ya. Apa artinya Maryam itu? Ada yang namanya Bu Maryam, atau mungkin anaknya namanya Maryam. Mengapa memilih nama tersebut? Ataukah hanya karena terinspirasi dengan sosok Maryam, ya, atau tahu, faham artinya, ya kan? Maryam itu berdasarkan bahasa mereka artinya adalah al-khadimah, al-abidah. Berdasarkan bahasa mereka tersebut, Maryam itu artinya al-abidah, al-khadimah, ya, ahli ibadah, dan al-khadimah, pelayan. Menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menamakannya Maryam. Ya. Di antara nama yang bagus, ya, Maryam. Pakai Maryam saja, jangan kemudian di Belanda-belandakan Maryam. Maryam. Maryam, ya kan, jelas, ya kan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku ya Allah meminta kepada Engkau perlindungan atasnya dan juga anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Ya. Maka apakah boleh ditanyakan kepada Syekh Shalih Al Fauzan, apakah boleh dia mengucapkan doa tersebut kepada anaknya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim? Maka dikatakan ya boleh-boleh saja. Dia meminta perlindungan kepada Allah atas anaknya tersebut dengan mengucapkan doa ini, u'idzuha. Kalau laki-laki u'idzuhu. Kalau langsung u'idzuka. Kalau ha ini kan kembali kepada Maryam, u'idzuha. Kalau ada di hadapannya anaknya, u'idzuka billah wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim. Maka di antara manfaat ataupun di antara kemudian apa yang terjadi daripada ucapan istrinya Imran yang mengatakan u'idzuha bika wa dzurriyyata minasyaitonir rajim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min bani adam maulud illa yamassu syaitan hina yulad. Tidak ada dari anak Adam yang dilahirkan, tidak ada dari manusia yang dilahirkan kecuali setan itu menyentuhnya ketika lahir itu, kecuali setan itu menusuknya. Fayastahil sarikhan min masih syaitan, maka berteriaklah bayi yang baru dilahirkan tersebut, cenger gitu ya, karena ditusuk oleh setan. Ger Maryam wa benaha, kecuali siapa? Maryam dan anaknya. Jadi Maryam itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika lahir tidak nangis, ya, tidak menjerit. Demikian pula anaknya Isa bin Maryam, ketika nangis tidak menjerit. Tapi kalau selain itu, ya, malah itu yang ditunggu-tunggu, ya kan, menjerit, barulah kemudian seorang ayah itu tertawa lepas bahagia, ya kan, alhamdulillah anaknya sudah lahir, ya. Anaknya sudah lahir. Tapi Isa bin Maryam tidak menangis, tidak menjerit ketika dilahirkan. Maka disebutkan dalam sebuah syair, ya kan, dahulu ketika engkau dilahirkan, engkau menangis menjerit, sedangkan manusia di sekelilingmu itu tertawa bahagia, hanyut dalam kebahagiaan, kegembiraan. Maka jadilah engkau nanti ketika engkau meninggal, ya kan, manusia hanyut dalam tangisan, dalam kesedihan, dan engkau dalam keadaan tertawa bahagia, antara kehidupan dan kematian. Jangan sebaliknya, waliyadzubillah, ya kan.
Sama seperti dahulu ketika dilahirkan. Dia mati, manusia tertawa, dia menangis, wal'iyadzubillah. Walaupun juga kita tidak menafikan kemudian mungkin mengapa kok bayi itu ketika dilahirkan menangis, ya karena mungkin menghirup udara yang tidak seperti berada di dalam janin, di dalam rahim, ya. Itu juga sebab-sebab tabiat. Akan tapi berdasarkan syariat Nabi SAW, ada sebab yang lebih penting, yaitu gangguan setan. Kalau kita perhatikan semenjak lahir, bagaimana setan itu sudah menancapkan permusuhannya. Sedari lahir sudah menjadi musuh bagi seorang manusia. Inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Setan itu musuh kalian, maka jadikanlah sebagai musuh, dan kemudian jadikanlah jangan menjadikan sebagai seorang teman tentunya. Ya. Dia baru lahir saja sudah ditusuk oleh setan tersebut, wal'iyadzubillah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik, ya. Terdidik, ya, terpelihara Maryam binti Imran. Wa kaffalaha Zakaria, dan dipelihara, dijaga oleh Zakaria, ya, Nabi Zakaria alaihissalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria itu memasuki mihrab, yang mana di situ ada Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama, setiap kali. Betapa seringnya bahwasanya Zakaria ini memperhatikan keadaannya Maryam. Sering, ya kan? Kullama, setiap kali. Bukan jarang-jarang 1 bulan baru dilihat, ya kan? Bagaimana ini Maryam sedang apa? 1 pekan mungkin cuma sekali. Ini setiap kali. Kullama, menunjukkan sering. Bagaimana Nabi Zakaria demikian perhatian. Walaupun bukan ayahnya, ya kan? Apalagi kalau menjadi seorang tua, seharusnya dia lebih perhatian lagi kepada anaknya tersebut. Apa ini yang sedang dilihatnya? Kemana itu dia pergi? Ya kan? Bagaimana kondisinya sekarang kalau mungkin berada di tempat yang jauh, ya, mungkin sedang mondok, bagaimana, ya kan? Bagaimana perhatian seharusnya dari orang tua kepada anak-anaknya. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuki mihrab, wajada indaha rizqa, didapatilah ada rezeki di sisi Maryam. Maka Nabi Zakaria alaihissalam bertanya, ya Maryam, qala ya Maryam, anna laki hadza, dari mana ini wahai Maryam? Maka Maryam alaihissalam mengatakan, qalat huwa min indillah, makanan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan buah, padahal ketika itu musim dingin, ada buah di musim panas. Ketika musim panas, di sisi Maryam ada buah di musim dingin, ya kan? Dan Maryam alaihissalam mengatakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada yang Allah taala kehendaki tanpa hisab, ya, tanpa batasan, tanpa perhitungan, tanpa diduga-duga, bighairi hisab. Dan itulah yang kemudian menjadikan Nabi Zakaria alaihissalam juga pengen memiliki anak, ya kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, ya kan? Melihat bagaimana kesolehan, bagaimana Maryam yang demikian solehah, akhirnya Nabi Zakaria pengen memiliki anak, ya kan? Disebutkan, ada yang mengatakan 77 tahun, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Nabi Zakaria memiliki Yahya itu lebih daripada 77 tahun, ya kan? Bagaimana tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam pengen memiliki anak, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar memiliki anak yang soleh-solehah, yang bisa bermanfaat untuk kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal, ya. Bukan untuk meneruskan katakanlah bisnisnya, bukan untuk nanti kemudian meraih
pamor apa derajat, ya. Tapi tidak, ya. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana niatannya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendatangi istri-istrinya tersebut. Niatannya apa? Agar lahir mereka yang berjuang mujahid fi sabilillah, bukan untuk meneruskan dirinya menjadi raja tersebut, ya. Agar mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupa niat, ya. Mengapa ingin memiliki anak, niatannya apa, ya kan? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, disitulah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini di antara doa yang bisa kita panjatkan, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hibahkanlah, ya. Hibah bukan hibah itu murni, ya kan? Ya, pemberian dari al-wahib, orang yang memberi. Tidak ada unsur dari kita, bukan apa? Bukan ganti apa? Ganti apa? Hibah itu apa? Iya, murni dari orang yang memberikan, bukan apa namanya? Jual beli atau ya, barter ya namanya. Barter gitu. Tukar menukar, ya kan? Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat menyerunya dan dia itu berdiri berdoa di mihrab. Annallaha yubashiruka bi Yahya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada engkau dengan nanti kehadiran Yahya. Yahya dan Isa ini saudara sepupu, ya, sepupuan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dia membenarkan kalimat Allah, dia membenarkan Isa bin Maryam kenabiannya. Wa sayyida, dan dia adalah seorang yang terkemuka, ya. Wa hasura, dan orang yang terhormat, suci. Wa nabiyyam minas sholihin, dan menjadi seorang nabi, ya. Anaknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya. Jadi ada beberapa nabi yang mana Masya Allah ayahnya Nabi, anaknya Nabi, ya kan? Nabi Yahya bin Nabi Zakaria alaihi wassalam. Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud alaihi wassalam. Nabi Ismail, Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka Nabi Zakaria itu mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulam. Ya Allah, bagaimana aku akan memiliki anak? Wa qad balaghoniyal kibar. Aku sudah sepuh, tua, ya kan? Tadi telah kita sampaikan, bahkan dikatakan lebih daripada 77 tahun. Wa imraati akir, dan perempuanku, istriku itu mandul. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berbuat sebagaimana yang Allah taala kehendaki. Kalau kita perhatikan ini, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha, Allah berbuat sebagaimana yang Allah taala kehendaki. Nanti ketika kisahnya Maryam, ketika Maryam itu kok punya anak belum pernah disentuh oleh laki-laki, ya kan? Allah taala katakan qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Beda antara yaf'alu dan yakhluqu. Yaf'alu di sini Allah berbuat ada sebabnya, ya kan? Ada suami, ada istri, ya kan? Ada Nabi Zakaria bersama istrinya. Tapi Maryam tidak ada suaminya. Tapi Allah Ta'ala katakan yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki walaupun tidak memiliki suami.
walaupun tidak ada suaminya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya kan? Lahirlah kemudian Isa bin Maryam. Qala rabbi ij'alli ayah, maka Nabi Zakaria meminta tanda bukti ayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Tandanya adalah kamu itu tidak bisa berbicara kepada manusia kecuali hanya isyarat. Kamu memiliki lisan, lidah, seharusnya bisa berbicara. Tidak ada kurang suatu apa. Tapi ternyata tidak bisa keluar suara. Ada sebabnya, ya. Tapi ternyata sebab tersebut tidak bisa berdiri sendiri, kecuali bila mana Allah SWT mengizinkan. Ya. Jadi ada kaitannya. Kaitannya apa? Tidak bisa berbicara, ya kan, dengan lahirnya Yahya tersebut. Jadi ada kaitannya. Berkaitan dengan sebab tersebut. Ya. Di sini ada sebabnya. Ada lidah, ada lisan, akan tetapi tidak bisa keluar suara, hanya bisa berisyarat saja. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Ini berkenaan dengan sedikit, ya, kita apa tadi, melenceng ke Nabi Zakaria alaihissalam, karena memang ya ada faedah yang bisa kita petik, dan juga karena memang masih bersaudara antara Nabi Zakaria dan Maryam binti Imran alaihissalam. Maryam itu adalah perempuan pilihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan tatkala malaikat itu mengatakan, wahai Maryam, ini diantara keistimewaannya Maryam, pernah diseru oleh malaikat, pernah dipanggil oleh malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, telah menyucikanmu, telah memilihmu di atas perempuan-perempuan yang lainnya. Ada yang mengatakan perempuan-perempuan di zamannya, dan ada yang mengatakan seluruh perempuan yang ada. Ya Maryam uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ya, taatilah Allah, bersujudlah kepadanya, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-44, dzalika min amba'il ghaib, itu adalah berita-berita gaib. Ya. Nuhihi ilaik, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Dari mana Nabi Muhammad SAW demikian mengetahui kisahnya Maryam, kisahnya Nabi Zakaria, kisahnya Nabi Isa? Itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini diantara yang membuat kita yakin, ya kan, akan kebenaran agama kita, agama yang mulia ini, akan kebenaran agama Islam. Bagaimana disebutkan secara jelas, ya kan, kisah para nabi dari zamannya Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Hud, ya, kisah Nabi Saleh, hingga kisah baginda Nabi SAW pun juga diketahui secara jelas, walaupun itu sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Adapun selain daripada agama Islam, dari mana mereka mendapatkan kabar-kabar, ya, berkaitan dengan para nabi tersebut, para rasul. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum ayyum yakfulu Maryam. Wahai Muhammad, engkau itu tidak bersama mereka tatkala mereka itu melemparkan pena ataupun panah mereka. Siapa di antara mereka yang berhak untuk memelihara Maryam? Karena Imran ini terkenal dengan orang yang terkemuka, ya kan, seorang yang dihormati. Jadi mereka berebut, Bani Israel berebut untuk bisa memelihara putrinya. Mereka berebut hingga kemudian berundi, ya, melemparkan anak panah mereka. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, dilemparkan ke sungai.
Kalau tidak hanyut, yaitu yang berhak untuk memeliharanya. Dan ternyata yang tidak hanyut adalah miliknya Nabi Zakaria alaihi salam. Hingga akhirnya dipeliharalah Maryam oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Engkau wahai Muhammad tidaklah bersama mereka ketika mereka itu sedang berundi. Itu semuanya adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, dan tidaklah engkau wahai Muhammad bersama mereka tatkala mereka itu bersengketa, berselisih siapakah di antara mereka yang memelihara Maryam. Ya, mereka berebut untuk bisa memelihara Maryam. Kemudian yang berikutnya, kabar gembira buat Maryam, ya. Id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin, ya. Dan dia itu mengajak bicara manusia walaupun masih berada di dalam buayan. Kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi Isa bin Maryam alaihissalam adalah Inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Itu yang pertama kali diucapkan Nabi Isa bin Maryam. Bagaimana kemudian dikatakan itu adalah anak Allah, ya. Padahal beliau secara jelas mengatakan Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Dan juga untuk membantah mereka yang menuduh ibunya sebagai seorang yang berbuat zina. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemudian ibunya itu dikatakan berzina, ya kan, dengan Yusuf An-Najjar, ya. Maka ada dua kelompok yang menyimpang tentunya, orang-orang Yahudi, ya kan, yang menuduh berbuat zina, ataupun orang-orang Nasrani wal iyadzubillah gulu yang kemudian menuhankan Bunda Maryam atau menuhankan anaknya. Maka banyak kita jumpai penyimpangan-penyimpangan itu, di antara sebabnya adalah al-gulu, ya kan, berlebih-lebihan, dan salah satunya lagi yaitu terlalu menggampangkan, tidak perhatian, ya. Tidak memberikan hak-hak yang pantas. Ini terkait Maryam binti Imran alaihissalam, dan yang berada di atas yang hak yaitu tentunya umat Islam. Terkadang dalam menyifati seseorang itu tadi, dalam menyikapi seseorang, akhirnya manusia itu kemudian menyimpang. Seperti orang-orang Nawasib, orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak menghormati, ya kan? Tidak menghormati sepupu ataupun apa namanya? Ali bin Abi Thalib, Pak On. Sepupu atau menantunya Rasulullah SAW, ya kan? Dibunuhlah oleh orang-orang Khawarij Ali bin Abi Thalib. Tidak perhatian terkait hak Ali bin Abi Thalib. Tapi orang-orang Syiah gulu kepada Ali bin Abi Thalib. Gulu. Padahal Nabi SAW tidak ikut menyertakan Ali bin Abi Thalib dalam perang Tabuk itu untuk mengurusi sebagai penggantinya di tengah keluarganya. Bukan kemudian dikatakan sebagai seorang khalifah Rasulullah SAW setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Yang paling berat adalah Abu Bakar tentunya. Ali bin Abi Thalib di atas mimbar Kufah mengatakan sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Tapi orang-orang Syiah yang mengatakan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka melakukan kedustaan, kebohongan, mengatakan Ali bin Abi Thalib itu pernah sholat antara maghrib dan isya itu 1000 rakaat. 1000 rakaat. Itu dikatakan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Itu bukan keutamaan, tapi itu tentunya sebuah celaan bagi Ali bin Abi Thalib. Bagaimana 1000 rakaat dikerjakan dalam 2 jam, dalam 3 jam. Kalau 2 jam, katakanlah 3 jam, katakanlah 200 menit mungkin antara maghrib dan isya. Kalau kita mungkin tidak lebih daripada 1 jam, ya kan. 200 menit berarti 1 menitnya 5 rakaat. 1 menit 5 rakaat. Nah, itu kejungkel-jungkel, wal keserimpet-serimpet, gitu.
Mending satu rakaat 5 menit. Lebih mudah dilakukan daripada 1 menit 5 rakaat. Itu kedustaan, kebohongan orang-orang Syiah, Rafidhah. Dan kalau kita perhatikan terkait hal ini, ya banyak penyimpangan yang modelnya seperti ini. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ya kan? Menyikapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya kan? Ada yang terlalu gulu kepada beliau hingga kemudian mengadakan karomah-karomah yang dusta, ya. Padahal beliau adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, berada di atas madhab Hambali rahimahullah. Dan bisa mengajak bicara manusia, bisa berbicara, ya, maaf, dalam buayan ketika mengatakan ini Abdullah, aku adalah hamba Allah, wa kahla, dan nanti juga sampai usia kahla sekitar 30 tahun, sampai diutus menjadi seorang rasul, wa minas solihin, dan adalah Nabi Isa itu adalah termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian ayat yang ke-47, ya, qalat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana aku akan memiliki anak, belum ada yang menyentuhku. Kemudian Allah Ta'ala katakan tadi yang telah kita singgung, qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah SWT menciptakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, walaupun tidak memiliki suami. Sebabnya itu tidak ada, ya kan? Kalau Yahya, lahirnya Yahya itu sebabnya ada, walaupun mungkin sebabnya lemah, ya kan? Tapi ini tidak ada sebab. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Lihatlah bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Idza qadha amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Dan apa makna daripada Al-Masih? Al-Masih itu ada yang mengatakan Al-Mubarak, yang diberkahi. Ada yang mengatakan Al-Masih karena dia yamsah, mengusap kedua mata orang yang buta hingga kemudian bisa melihat. Mengusap orang yang sakit baros, maaf, belang, ya. Bahkan Al-Akmah, Al-A'ma ini buta tapi mungkin di usia berapa baru mengalami kebutaan. Kalau Al-Akmah itu sedari lahir sudah buta. Itu lebih sulit lagi. Tapi kemudian berhasil sembuh. Ya. Itu diantara wallahu alam 2 penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Yaitu penyakit belang, dan yang kedua adalah Al-Akmah, buta semenjak lahir. Ya. Sedari lahir memang sudah buta, tapi demikianlah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan dari kata siyahah, yaitu berkeliling, ya. Banyak negeri-negeri yang beliau alaihissalam kunjungi, datangi. Kemudian yang berikutnya adalah Maryam alaihissalam mengandung Isa. Ini ada di surat Maryam kalau tidak salah, ya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maryam mengandung Isa dan kemudian dia menjauh, pergi ke tempat yang jauh, ya. Fa'ja'ahal makhat, maka datanglah rasa sakit yang dirasakan oleh seorang perempuan ketika hendak melahirkan. Ila jid'in nakhlah, ya. Dia bersandar di batang pohon kurma. Dan dia katakan, ya laitani mitu qabla hadza. Lihatlah Maryam alaihissalam, ujian yang diterima oleh Maryam. Bagaimana, ya kan? Dari keturunan mulia, bapaknya, ibunya, tapi kemudian hamilnya, kan? Bagaimana desas-desus ataupun kasak kusuk yang beredar. Ya. Maka hingga kemudian berharap Maryam itu, ya laitani mitu qabla hadza. Duhai sekiranya aku
itu mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku itu sosok yang dilupakan, ya, tidak diperhatikan oleh manusia. Sampai segitunya Maryam alaihissalam, ya, berharap untuk mati karena ujian tersebut, ya. Dan kemudian sebagaimana yang kita ketahui diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ketika itu sudah sedang hamil, ya kan, untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma tersebut agar berjatuhan rutop, ya, kurma yang masih muda tersebut. Ini yang terakhir mungkin, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik daripada kisahnya Maryam binti Imran alaihissalam. Di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah agar tumbuh dalam diri kita kecintaan kepada orang-orang yang soleh. Karena kecintaan tersebut itu akan menjadikan seseorang berusaha, ya, berusaha untuk meniru, berusaha untuk meneladani mereka-mereka tersebut, ya. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW mungkin sering kita jumpai berkaitan dengan kisah orang-orang soleh, ya. Dan yang kedua adalah peranan seorang ibu dalam mendidik anaknya. Isa bin Maryam tumbuh dalam didikan, apakah didikan seorang ayah, ya kan? Karena tidak memiliki ayah. Didikan seorang ibu. Kalau kita perhatikan Nabi Musa alaihissalam bersama siapa? Bersama ibunya, ya kan? Peranan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Maka bisa jadi kemudian kalau anaknya nakal, yang disalahkan adalah ya ibunya, ya kan? Karena seharusnya dialah yang memiliki peranan yang berlebih. Dan keberkahan doa, ya, keberkahan doa. Bagaimana berkahnya doa istrinya Imran, ya kan? Maka jangan lupa, ya, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti untuk mendoakan anak-anaknya. Didikan, bimbingan itu berasal dari kedua orang tuanya. Tapi kesolehan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah hanya bisa mendidik, seorang ibu hanya bisa mendidik, tapi kesolehan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk berdoa. Kemudian perhatian kepada seorang anak itu dimulai bahkan sebelum dilahirkan, ya. Bahkan sebelum dilahirkan, ya. Tidak hanya ketika dia mengandung, dia banyak berdoa, ya kan? Bahkan sebelum mengandung, ya. Yaitu ketika seorang laki-laki itu mencari seorang perempuan yang solehah. Ternyata pendidikan itu tidak berawal dari ketika sudah lahir atau usia mungkin 5 tahun, 10 tahun. Ternyata pendidikan itu dimulai dari sampai sebelum itu, ya, sampai sebelum menikah. Dicarilah istri yang solehah. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan kepada anak-anaknya, aku telah berbuat baik kepada kalian waktu kalian masih kecil, ya. Dan aku telah berbuat baik kepada kalian, kalian sudah beranjak dewasa. Dan bahkan aku berbuat baik kepada kalian sebelum kalian itu dilahirkan. Maka mereka bertanya, bagaimana engkau, wahai ayah, kok bisa berbuat baik kepada kami padahal kami belum dilahirkan? Maka Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, ikhtartu lakum umman solihatan. Aku telah pilihkan untuk kalian sosok ibu yang solihah. Maka harus diusahakan kesolehan tersebut. Ya, harus dididik anak-anak perempuan agar menjadi perempuan-perempuan yang solehah. Kemudian faedah yang berikutnya, semangat seorang mukmin agar amalannya diterima. Jangan hanya bersemangat untuk beramal,
jangan lupa berdoa, ya Allah terimalah amalan kami. Maka itulah yang kita ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa untuk meminta agar diterima, ya Allah terimalah. Jangan kemudian dilupa, ujub. Amal kita pasti diterima ini kan, karena banyak. Karena sulit dilakukan oleh manusia yang lain. Ini namanya ujub. Kemudian pemahaman yang benar terkait kebebasan. Tadi ibunya Maryam, istrinya Imran itu mengatakan, nazartu laka ma fi batni muharrara. Bebas, murni. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang benar terkait kebebasan itu adalah bila mana seorang hamba itu bebas, ya, lepas dari mana? Dari jerat-jerat syahwat, dari bisikan setan, bebas beribadah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang bebas, manusia yang merdeka, ya. Yang sudah merdeka daripada jerat-jerat syahwat, ya. Jerat-jerat bujuk rayunya setan, ya. Murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru merdeka. Muharrara, merdeka benar. Maryam binti Imran tersebut tinggal beribadah terus, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perhatikan daripada kisah ibunya Maryam? Istrinya Imran, anaknya adalah perempuan, ya kan? Yang diinginkan adalah laki-laki. Tapi bagaimana kalau jujur nanti juga sampai? Ternyata barulah dari Maryam lahir Isa, ya kan? Ternyata tidak berhenti. Oh, ternyata anaknya perempuan. Ternyata keinginan tersebut tidak berhenti di situ. Ternyata nanti dari anak perempuan tersebut lahirlah laki-laki, ya kan? Laki-laki yang salehah. Maaf, laki-laki yang soleh. Ini berarti pada menyimak ini. Padahal lagi salah. Lagi kepleset, ya. Demikianlah, ya. Ternyata niat itu bisa sampai. Niat itu bisa menjadikan seorang itu sampai walaupun dia tidak pernah ke tempat tersebut. Ya. Masya Allah, ini adalah pelajaran daripada niat. Ya. Ternyata sampai juga akhirnya memiliki cucu, bahkan seorang nabi, bahkan ulul azmi Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Itu adalah faedah jujur dalam niat, ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, intasdukillah yasdukka. Bila mana engkau jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang engkau inginkan tersebut. Ya, seorang sahabat yang mana aku ingin bila mana tertusuk, ya, di sini wahai Rasulullah. Dia jujur hingga akhirnya ikut perang, tertusuk benar, ya, di bawah lehernya tersebut, ya, meninggal. Bila mana jujur, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Dan dengan niat tersebut, seseorang itu sampai, ya, dia mendapatkan pahala walaupun tidak melakukannya. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana seseorang itu beranjak ke tempat tidurnya, berniat untuk sholat malam, kemudian ternyata dikalahkan oleh tidur, maka dia mendapatkan pahala sholat malam. Tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuknya. Itulah. Ya, maka ibu-ibu dan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, jangan melupakan kebaikan tersebut, yaitu berkenaan dengan niat. Ya. Saya berniat, ya, tentunya dengan niat yang jujur. Ya. Saya berniat nanti bila mana memiliki uang akan berbuat apa, ya, amal-amal kebajikan. Yang mungkin belum dikaruniai anak, nanti kalau saya punya anak akan, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan, menjadikan dia sampai pada apa yang dia itu belum sampai dengan perbuatannya tersebut.
Kemudian yang berikutnya pentingnya keturunan yang baik. Ya. Dari Maryam, dari Imron, dari istrinya lahirlah Maryam. Ya. Pentingnya memperhatikan, ya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian yang berikutnya terkait firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Maka demikianlah, kemudian janganlah disamakan, ya kan? Feminisme, ya. Feminisme, ya. Tidak sama, bagaimana disamakan? Laisa dzakaru kal untha. Emansipasi, ya. Emansipasi. Ini tidak sama, bagaimana kok disamakan? Disuruh nyangkul, ya kan? Nah, disuruh nyari rumput, disuruh membenarkan genteng, ya tentunya itu tidak mungkin dilakukan oleh kaum perempuan. Tapi yang disinggung-singgung adalah masalah mungkin pekerjaan, keluar rumah, ya. Tidak menyinggung masalah laki-laki tadi. Mengapa tidak mencari pekerjaannya laki-laki yang ke sawah, ya kan? Atau mungkin yang menukang. Yang disinggung adalah mungkin terkait perkantoran, ya. Mengapa kok kaum perempuan berada di rumah? Padahal bagaimanapun tidak akan sama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian memilih nama yang baik. Ya. Kemudian pula adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para wali-walinya. Ya. Kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kemudian pesimis, ya. Tidak mungkin orang yang berusaha untuk menjadi solehah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya. Kemudian terkait karamah pula, ya. Karamahnya Maryam binti Imran, kemudian bolehnya berharap untuk mati, ya, ketika ujian itu demikian pedih, demikian berat. Takut khawatir kalau dirinya akan terpapar syubhat, terpapar racun tersebut, maka boleh untuk berharap mati. Kalau mungkin manusia sudah demikian rusak di sekelilingnya, tapi juga ada doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawaffani in kana al-wafatu khairan li. Ya Allah, wafatkanlah aku bila mana wafat itu baik untukku. Hidupkanlah aku bila mana kehidupan itu baik untukku. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ini, ya, faedah juga, mungkin nanti bisa diteliti, ya, ditanyakan ke dokter mungkin, ya. Maryam alaihissalam itu makan rutop, ya, kurma yang masih basah tersebut. Itu insya Allah akan mempermudah proses kelahiran. Itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam tadi, ya. Sudah hamil, perempuan diperintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma, bukan menggoyang-goyangkan pohon apa yang mungkin pohon pepaya, pohon yang kecil-kecil, pohon padi katakanlah, ya kan? Ini pohon kurma, ya kan? Padahal perempuan kondisi sedang hamil, pohon kurma, ya. Mungkin tidak jauh beda dengan pohon kelapa atau pohon palem itu, ya. Mungkin itu, ya, ibu-ibu, saudari-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Ya, kami mengucap jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mungkin wonten pertanyaan apa? Nggih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa yang sama untuk penanya ya. Wa iyyakum amin Allahumma amin. Apakah boleh membaca Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a? Ini tadi yang kita ketahui. Alhamdulillah kita belajar bagaimana berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang saleh, salehah. Yang bisa kita panjatkan adalah ini ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Atau di akhir surat Al-Furqan ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita singgung ya. Didikan bimbingan itu dari kedua orang tua, akan tetapi kesolehan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut apakah boleh dibaca di dalam sujud ya? Apakah dibaca dengan keras atau cukup di dalam hati ya? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi SAW mengatakan akrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat ya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sedang sujud ya. Maka diperintahkan seorang muslim, seorang muslimah itu untuk berbanyak doa karena dia berada pada kondisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapankah kita berdoa dalam sholat kita? Yaitu ketika sujud ya. Dalam sujud ini jelas bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Tapi dianjurkan dalam sujud ataupun nanti sebelum salam. Sebelum salam nggih. Ba'ani. Dan bahkan Nabi SAW memerintahkan ya kan dalam sujud tersebut untuk memperbanyak doa. Adapun sujud maka berbanyaklah doa di dalamnya. Ya, maka kita bisa berdoa dengan doa-doa yang kita ketahui. Kita usahakan untuk dengan bahasa Arab. Kita bacakan, kita berdoa yang sudah kita hafal dari doa-doa dengan bahasa Arab tersebut. Dan adalah dengan tidak dengan keras tentunya, karena dengan keras nanti bisa mengganggu ya, bisa mengganggu atau mengganggu yang lainnya kalau sedang berjamaah. Ya cukup dia itu mendengar ya, dia itu mendengar apa doanya tersebut. Rabbi habli ya, cukup dia yang mendengarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di sebuah ayat ya kan, tadarru'a wa khufyah. Doa tersebut dengan suara yang lirih ya kan. Tidak kemudian dengan suara yang keras ya. Dan tidak juga di dalam hati ya, dengan lisan dan kita mendengar doa tersebut bukan orang lain. Dan kalau sebelum salam itu ada doa yang memang ada dari Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu dikatakan Nabi SAW fi dubur kulli shalah. Maka diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan itu sebelum salam karena lafadznya itu dubur kulli shalah. Karena maaf ya, dubur itu masih bagian dalam sesuatu tersebut, bukan di luarnya. Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka itulah seseorang itu seharusnya dalam sholat dia memang betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Tidak kemudian setelah sholat baru doanya panjang ya. Sholatnya 5 menit, doanya 15 menit. Nah, ini tentunya tidak pas ya kan. Sholatnya sebentar, habis itu doa-doa 10 menit. Nah, ini tentunya tidak pas. Justru tadi itu sholat ya kan yang dimanfaatkan benar. Kalau kita mungkin sholat jenazah bersama orang-orang ya kan, sholat jenazahnya sebentar, doanya ya habis itu yang lama panjang. Sholatnya sebentar, takbir 4 kali tersebut ya, tapi ternyata habis itu masih berdiri, doanya panjang. Nanti di kuburan doa lagi panjang lagi. Tentunya mana yang lebih afdol ya, tadi ketika sholat itu dimanfaatkan betul
Karena sholat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya ketika sedang sholat tersebut. Kalau dia menoleh, barulah Allah berpaling. Maka tidak boleh menoleh di dalam sholat, ya kan? Karena Allah menghadapkan wajahnya kepada hamba tersebut. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat tersebut dimanfaatkan benar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, saat kita udzur apakah boleh membetulkan bacaan Al-Qur'an saat anak baca Al-Qur'an dan bacanya salah? Maka ini adalah boleh, ya. Yang dikatakan oleh para ulama tidak boleh adalah memegang mushaf, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bolehnya adalah ketika memegang mushaf, dia membaca dari hafalannya, ya boleh. Dia membaca kitab tafsir yang ada di situ ayat Al-Qur'an, boleh. Dia mendengarkan murattal, boleh. Ini dia membenarkan bacaan anaknya, ya boleh. Wallahu ta'ala alam. Karena yang dilarang adalah memegang mushaf. Dan itu adalah perkataan para ulama. Bagaimana tentang surat? Ini pertanyaannya ayat 95. Bagaimana bunyinya? Ada yang menyebutkan bunyinya? Mana tadi HP-nya? Surat An-Nisa 95. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat An-Nisa 95, ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwali wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama orang yang duduk, ya, yang tidak ikut berperang, ya, dari orang-orang yang beriman, ghair ulil dharar, yang tidak memiliki uzur, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan para mujahid fi sabilillah, dengan harta mereka ataupun jiwa-jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang-orang mujahid dengan harta-harta mereka, dengan diri-diri mereka atas orang-orang yang duduk, ya. Dan masing-masing Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala qa'idina ajran 'azima. Kemudian yang saya maknai di kehidupan bahwasanya jadilah pemain, jangan hanya menutup diri agar bermanfaat untuk orang lain. Ya betul ini, ya. Jadilah pemain, jangan hanya menjadi komentator mungkin, ya. Komentator, ya. Komentator yang hanya bisa kalau zaman sekarang nyinyir, ya. Dia sendiri tidak bisa melakukan tapi sukanya komentar, sukanya nyinyir, ya. Ini jelas disebutkan dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dia itu baik, ya, dia itu beramal soleh. Tapi seharusnya yang kemudian dia lakukan setelah itu adalah setelah dirinya itu sempurna, baik, kemudian menjadikan orang lain itu juga ikut baik, hingga akhirnya dia tawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Jadi manusia, seorang muslim yang baik, dia berusaha untuk optimal dirinya dan juga kemudian menjadikan orang-orang yang lain itu juga
baik seperti dirinya sendiri, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Betul tadi ya, bagus apa yang disampaikan ya. Kalau bisa ya berkecimpunglah, ya kan, ikut sertalah, turut sertalah, karena tentunya tidak akan sama orang-orang yang ikut serta dengan orang-orang yang hanya duduk-duduk saja. Mungkin seperti itu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.